part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Sahabat Sonora masih di Sonora Sore bareng sama Grace Cantona. Dan saya sore ini gak sendirian lagi. Seneng banget nih kalau weekend-weekend gini gak sendirian gitu kan ya. Apalagi selama masa pandemi kayak gini, banyak kegiatan yang dibatasin. Bahkan mungkin banyak yang akhirnya gak bisa main-main ke studio Sonora juga gitu. Tapi sore hari ini dimana kita sedang masuk dalam masa adaptasi, masa new normal, dengan berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan kayak gitu kan. Dan ini memang tetap ketat ya sahabat Sonora, even though saya sekarang di studio nggak sendirian, tapi tetap protokol kesehatannya dijalankan seperti itu. Dan mungkin ada sahabat Sonora yang udah kangen sama orang yang satu ini. Dulu sih biasanya siaran pagi sama Bayu Pamungkas gitu, cuman karena jadwalnya padat banget, jam terbangnya tinggi banget ya. Ini di kontak sama Sonora aja baru bisa jawab tadi siang, padahal di kontaknya udah dari 3 bulan yang lalu. Cino Fajrin, selamat sore. Selamat sore Grace, apa kabar? Sehat, kamu sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat lah, jam terbangnya. Dia tuh ya kalau update story ya sahabat Sonora, pagi di sini, misal pagi di Mijen gitu, nanti siang tiba-tiba udah sampai Tlogosari gitu. Ngeri loh mobilitasnya. Biar kelihatan nggak pengangguran Grace. Padahal sama aja. Padahal sama aja. Cino Fajrin, Ya. lagi sibuk apa sekarang nih? Saya mungkin sekarang sibuk ini aja, ngelakuin sesuatu yang memang bisa dikerjakan aja. Ya misalkan kayak apa ya, kan beberapa ngisi kayak seminar kayak gitu-gitu. Tapi virtual ya berarti ya? Virtual, jadi mas streaming kayak gitu Grace. Terakhir juga sempat syuting web series sama teman-teman juga. Jadi benar-benar artis. Rio Dewanto kalah sama Cino Fajrin ya. Amin. Terus. Itu, terus sama ini mencari nafkah. Paling ngomong anak gitu. Ya tujuan utamanya itu ya Iya, sebenarnya iya. mencari nafkah. Tapi kan berarti kita udah pandemi berapa bulan sih? Cin dari Maret Mungkin 8 bulan kali ya. 8 ya, 8 sampai 9 bulan Iya, kayak iya, gitu kan. Ini seorang Cino sebagai konten kreator di masa pandemi ini gimana dampaknya? Luar biasa Grace, pasti kan sangat berdampak. Dan sebagai orang kreatif kita juga harus kreatif melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi mungkin kalau berdampak pasti berdampak, sangat berdampak lah. Cuman ya karena namanya juga kondisi kayak gini ya, kita juga harus tetap bertahan lah, tetap berkarya, ngelakuin sesuatu yang memang tetap bisa kita lakuin walaupun keterbatasan waktu dan tempat kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar muter otak nih kayak gitu. Ya betul. Nah, tapi terus akhirnya kegiatan, maksudnya kayak kamu kan bikin video, Iya. bikin apa sih, kayak bikin konten kayak gitu kan, banyak kan outdoor ya, maksudnya harus Pasti. ketemu orang-orang. Iya. Kayak kemarin juga mungkin web series itu kan produksi pasti lumayan banyak gitu kan. Banyak. Orangnya kan gak takut sama COVID. Ya kita walaupun syuting tetap pakai masker kayak gitu sih, Grace. Tetap protokol Ya, kesehatannya pasti, ya. Tapi kalau dari maksudnya dari kamu sendiri, dari Ada. preventifnya dari dirimu sendiri? Takut sih, takutnya kan karena kita kan juga ketemu orang, nggak tahu itu background orangnya dari mana. Betul. Terus kita juga pulang ketemu anak istri atau keluarga, saya apakah membawa virus atau enggak kan juga nggak tahu nih Grace. Karena kan virus barang gaib nih. Iya. Kayak kelihatan loh. Kalau Nggak misalkan kelihatan aman. Iya benar. Itu was-was sih, pasti was-was takut Was-was. juga. Terus kalau dari Cino sendiri atau mungkin dari keluarga gitu ya, biasanya untuk mencegah atau mungkin preventifnya kayak kalau dulu kan awal-awal orang pada minum jahe gitu kan, terus ada juga yang mungkin Iya. konsumsi ini itu gitu lah. Kalau apalagi kamu sekarang udah punya anak gitu, Iya. itu preventifnya gimana? Kalau saya pasti kalau keluar pakai masker sesuai protokol, jaga jarak juga. Terus kalau pulang pun saya selalu walaupun sebelum pandemi atau enggak tuh cuci tangan dulu sebelum ketemu sama anak. Ganti baju karena saya juga perokok aktif kan. Terus saya ganti baju, terus pokoknya bersih-bersih lah. Baru megang Si anak gitu ya. ketemu keluarga kayak gitu. Paling itu sih pakai kayak hand sanitizer, minum kayak apa racikan-racikan alami juga sering kayak apalah kencur, kunyit gitu. Kamu doyan? Bawang. Rambang bawang Ini bicus. malah penyetan. Terus selain itu ada lagi nggak? Maksudnya kayak apa ya? Kalau teman-teman aku tuh kan banyak sekarang yang mungkin kayak pakai minyak essential oil gitu-gitu tuh. Terus atau mungkin ada yang minyak kayu putih diminum Iya, gitu kan. iya. Debus ya. Ngeri ya. Ngeri. Aku banget tuh. Kalau kamu pakai gitu juga nggak? Maksudnya kayak yang herbal ataupun yang ya buat mencegahnya COVID ini? Kalau herbal saya tuh sering kadang nggak sering sih, kadang beberapa kali pakai kayak minyak atau balsam. Cuman menurut saya kok
ini ya nggak tahu efeknya seperti apa sih, saya belum tahu juga apakah itu memang efek atau enggak, Atau kamu yang salah pakai? nggak tahu. Karena minyak kayu putih itu nggak sembarangan bisa dipakai, Cin, ternyata. Jadi ada kandungan khususnya kayak gitu kan. Jadi ada kandungan khusus yang memang ini ternyata terbukti ampuh untuk menghambat atau memperlambat pertumbuhan si virus COVID-19 ini kayak gitu. Nah, jadi biar lebih jelas, nah sore hari ini ternyata kita juga sudah kedatangan salah seorang narasumber yang ini akan menjelaskan semuanya, yang akan ngasih lebih jelasnya gitu ya terkait dengan sebenarnya minyak kayu putih yang benar ini seperti apa. Mungkin Cino selama ini antara makainya salah atau memang pakai kayu putih yang salah gitu lah ya, kandungannya salah. Jadi sekarang bersama kami juga sudah ada Dr. Sari Dewi. Beliau adalah dokter umum dari Puskesmas Bululor, Kota Semarang. Selamat sore Dr. Sari Dewi. Sore Mbak. Ini saya manggilnya Dokter Sari atau Dokter Dewi? Monggo apa? Sari juga nggak apa-apa. Dokter Sari aja mungkin ya dokter ini. Jadi sore hari ini kan tadi kan Cino sedikit cerita gitu dok, katanya di masa pandemi itu udah pakai balsam, pakai minyak kayu putih, tapi kok kayak nggak kerasa manfaatnya gitu dok. Gimana sih dok sebenarnya apa yang salah nih? Oke, sebetulnya nggak ada salah, cuman mungkin kurang tepat kali ya Mbak, ya. Kurang tepat gitu ya. Apalagi di musim pandemi sekarang ini ya, kita lagi kena ujian ya istilahnya, COVID nih ya, corona ini, virus corona ini. Nah sebetulnya virus itu sendiri sudah bisa kita tanggulangi, terutama pada pertamanya kita tetap melakukan protokol kesehatan ya, ketat ya, dengan kita pakai masker, dengan kita pakai dengan cuci tangan, dengan air mengalir menggunakan sabun, kemudian jaga jarak minimal 1-2 meter gitu. Dan yang paling penting sekali itu kita menjaga karena corona itu kan terutama lewat mukus, saluran pernapasan gitu ya. Apalagi di wilayah kota kita atau di negara Indonesia tropis itu kan paling sensitif sekali kan. Virus ya, virus ini pernapasan, influenza seperti itu. Tidak beda jauh dengan corona sebetulnya. Nah, paling tepat sekali sebetulnya kita dalam menanggulangi ini diantaranya dengan kita menggunakan cairan yang eukaliptus itu dari sejenis ekstrak tanaman dari eukaliptus, yaitu ekstrak itu sendiri nanti akan kita persuling dengan intinya menjadikan eukaliptol gitu ya. Nah itulah yang nanti di situ terkandung mata rantai 1,8 esinol gitu ya. Itu sangat-sangat berfungsi sekali dalam memperlancar pernapasan kita. Nah itu sangat tepat sekali kalau digunakan pakai masker gitu kan ya. Kita teteskan di masker itu berapa tetes untuk membantu pernapasan kita gitu ya. Atau mungkin kalau zaman dahulu tadi mbaknya mengatakan debus gitu kata apa diminum, tapi betul ya, tapi betul. Hanya berapa tetes itu ada, tapi tetap ada aturannya dengan air hangat gitu ya, itu bisa digunakan untuk melancarkan. Iya. Campur kopi hitam boleh nggak dok? Tetap ada aturannya, tetapi yang paling efektif sekali itu yaitu lewat pernapasan, paling mudah sekali kita gunakan untuk masyarakat, tidak perlu yang istilahnya ribet gitu ya. Kita tetes saja di maskernya itu. Jadi memang ternyata minyak esensial si eukaliptus ya tadi kemudian disuling atau diolah kembali menjadi eukaliptol. Betul. Nah, apakah memang semua produk yang beredar di pasaran gitu ya, ini memang sudah mengandung eukaliptol itu sendiri sesuai dengan takaran ataupun dosis yang dianjurkan, atau cuma ada beberapa aja dok, atau bahkan belum ada sama sekali nih? Sudah ada sebenarnya. Sudah ada ya. Oke. Sudah ada. Oke, nah tapi kalau saya ini agak-agak sedikit penasarannya, tadi dokter juga sempat menyebutkan ada sineole tadi itu tadi. Sebenarnya perbedaan dari zat eukaliptol sama sineole itu seperti apa dok? Jadi intinya segini, ini tanaman ya, sering orang zaman dulu banyak, mungkin dulu waktu kecil bisa melihat, tapi sekarang udah jarang ya. Tapi tetap ada, masih produk dipertahankan, itu tanaman eukaliptus. Itu lewat penyulingan, ekstrak gitu ya, lewat proses kimiawi seperti itu, kita disuling, kemudian terdapatlah intinya yaitu eukaliptol itu tadi. Di dalam eukaliptol itu sendiri terkandung esinol. Esinol mata rantai 1,8 itu tadi. Nah, inilah yang paling sangat-sangat penting sekali, yang fungsinya untuk zat
memperlancar pernapasan dan sebagainya. Oke. Membuka dan membersihkan saluran mukos-mukos yang ada di dalam saluran pernapasan kita. Dan saat ini memang yang paling sering sekali corona menyerangnya pada saluran pernapasan gitu betul. ya. Atau di mukos-mukos yang lain ya. Gitu. Oke. Jadi berarti untuk hubungannya kembali ke masa pandemi ini gini ya dok ya, karena mungkin si virus COVID-19 ini memang utamanya menyerang di sistem pernafasan gitu, lewat sistem pernafasan seperti itu kan. Jadi mungkin kandungan eukaliptol dan sineole ini tadi bisa menghambat seperti itu dok? Iya, oke, bisa memutus mata rantai. Jadi sangat sekali masyarakat sangat-sangat penting sekali selalu menyediakan. Oke. Nah dok, tapi kan kalau si kandungan eukaliptol sineole ini selain mungkin disuling sendiri, nggak mungkin dong ya kan masyarakat menyuling sendiri. Itu main suling ya, disuling diolah sendiri kan nggak mungkin gitu. Kita juga nggak punya alatnya, kemudian nggak bisa juga. Nah ini bagaimana kita bisa mendapatkan kedua zat si eukaliptol dan juga sineole itu tadi dok? Ya, udah banyak ya produk-produk yang disediakan gitu ya. Boleh dok, nggak apa-apa silahkan. Salah satunya dari produk Dragon itu sendiri, dari produk Dragon ini ada produk terbaru. Ini sangat-sangat manfaat, yaitu yang mengandung yaitu dari eukaliptol yang mengandung sineol tadi. Nah ini sangat penting sekali bagi ibu, bapak, anak-anak terutama ya, karena influenza terutama yang saya lihat yang saya hadapi setiap harinya waktu pelayanan masyarakat itu dengan pasien-pasien, terutama mereka gejala awalnya kan batuk pilek gitu, seperti itu. Anak kecil paling sering seperti itu. Penanganan kalau orang awam kan belum tahu ini apa arahnya apa. Paling simpel sekali, setiap hari di rumah itu sediakanlah selalu kandungan eukaliptus ini. Nah pas tuh Cino kan punya anak ya. Kalau anak saya kadang itu kan sering kayak pilek, kayak bumbang itu pasti saya masak air panas dulu nih dok, terus saya tetesin ini pakai itu minyak itu. Bisa. Jadi uapnya bisa. Uapnya bisa, uapnya juga bisa. Itu sangat membantu melegakan pernapasan ya. Oke, terus kalau paling simpel sekali kalau itu proses untuk pilek yang udah berat mungkin ya, kalau dibantu seperti itu sangat membantu. Itu seperti kayak penggantian dengan uap kita pernapasan kalau gitu ya. Tetapi kalau sebelum nyampe ke yang begitu parah, mencegah supaya nantinya tidak menjadi parah, cukup diteteskan aja di masker kain atau di depan lubang hidung itu aja, cukup. Itu sangat-sangat membantu sekali. Nah dok, tadi saya yang penasaran nih, saya sedikit nyeletuk, ada orang yang minum minyak kayu putih gitu supaya katanya biar tenggorokannya lega gitu. Apalagi teman saya itu waktu itu karena dia kan nyanyi ya dok ya, nyanyi, jadi kayak itu biar tenggorokannya lega. Sebenarnya takaran atau aturan yang benar ketika mau mengkonsumsi dalam tanda kutip mengkonsumsi minyak kayu putih ini seperti apa sih dok? Boleh nggak? Tadi dokter sempat bilang boleh ya? Iya, boleh. Jadi kandungan ini sangat aman. Jadi pertama tadi lihat uap paling aman itu. Tapi kalau memang kondisi belum bisa menanggulangi gitu, kita bisa meminumnya dengan kapasitas, ada aturan, ada takarannya. Karena ada beberapa orang yang sensi ya dengan kehangatan eukaliptol itu sendiri ya, gitu. Tapi kalau yang lebih aman ya tadi diuap, tadi ditetesin di air hangat gitu ya, kita tutup kerobong, terus kita hirup udaranya gitu. Itu sangat efektif. Itu paling efektif. Iya. Nah, terus nih dok, berarti kan ini bukan berarti kandungan eukaliptol dan juga sineole ini bisa membasmi ya, bukan berarti seperti itu ya dok, yang harus diluruskan ya. Maksudnya ini cuma untuk menghambat, memutus mata rantai, menanggulangi yang mencegah seperti itu. Nah, berarti apakah selain hand sanitizer, selain masker, apakah berarti artinya minyak kayu putih ini bisa menjadi pelengkap barang wajib yang kita bawa selama kita harus menerapkan protokol kesehatan dok? Iya. Menurut kalau berusaha untuk kita, namanya orang yang selalu menjaga, kita kan tidak tahu ya kita dengan siapa kita ketemu orang itu terpapar atau tidak. Apalagi kasus sekarang ini
meningkat ya. Kadang untuk orang awam yang tidak berhubungan langsung menangani kasus-kasus seperti ini, apa sih corona itu? Tapi sebenarnya kalau dari dilihat hasil survei dan memang kenyataan di lapangan itu corona saat ini meningkat tajam. Nah, pesan saya kita sebagai masyarakat untuk menjaga supaya kita terhindar dari corona gitu ya. Setiap hari usahakanlah kita selain protokol kesehatan 3M tadi kita lakukan, juga kita selalu sediakan kandungan eukaliptol. Oke, iya. Berarti kalau untuk so far selama ini gitu, kalau di Semarang sendiri minyak kayu putih yang sudah mengandung eukaliptol dan juga sineol ini adalah si minyak kayu putih dari Dragon. Dari Dragon ini. Ada, iya. Berarti mungkin kamu harusnya pakai itu, Cing. Salah merek mungkin ya. Mungkin ya. Iya. Saya baru tahu ini ternyata memang ada kandungan yang khusus sineole, sineol dan juga eukaliptol gitu. Cina mungkin ada yang mau ditanyain ke dokter sebelum kita break, mungkin ya karena mungkin kamu kan lebih complicated gitu, punya anak yang harus dijaga ya kan dok ya, apalagi saya sampaikan juga ini seimbang juga dengan hand sanitizer ya. Kalau hand sanitizer kan lewat tangan gitu kan. Tapi kalau eukaliptus kan bisa lewat pernapasan kita teteskan, itu serutin mungkin. Bagusnya. Oke. Ya, berarti memang selain pakai hand sanitizer, terus banyak bawa ini juga ya, bawa kandungan. Tapi kalau untuk anak putih untuk anak-anak ini sangat bagus. Aman dok. Aman juga ya. Ini kandungannya sudah diuji, apa komposisinya juga sudah diatur semuanya. Oke. Jadi kalau untuk orang yang misalnya, kalau Cino kan mobile banget ya dok, dalam artian dalam sehari itu dia bisa ke sini ke situ ke sini ke situ gitu. Keliling gitu ya namanya. Ketemu banyak orang. Patas dok saya dok. Oh ya patas. Nggak tahu ya. Nggak apa-apa itu. Masih muda harus energik ya. Betul ya. Tapi di masa pandemi kayak gini kan mungkin terbatas juga ya dok ya. Dalam artian kita kan memang harus tetap jaga diri sendiri dan juga jaga orang lain. Nah, apakah sih ketika mungkin misalnya nanti Cino pas mobile atau mungkin saya pergi-pergi ketemu orang gitu, kalau pakai minyak kayu putih yang mengandung eukaliptol dan juga sineol ini tadi, bisa juga nggak dok untuk prevent menularkan, atau mungkin kan kita nggak tahu ya apakah kita beresiko membawa virus tersebut atau enggak, tapi untuk membentengi supaya kita menularkan ke orang lain itu juga efektif nggak dok? Iya. Otomatis dengan kehangatan tertentu yang terkandung itu bisa menghambat virus corona itu sendiri gitu, di dalam tubuh kita gitu kan. Istilahnya seperti itu, tidak beda jauh kan, kita protokol juga tetap menjalankan semuanya. Betul. Kan dilengkapi dengan minyak kayu putih dari Dragon ini ya. Minyak kayu putih Dragon. Iya, oke. Sangat bagus sekali ini. Iya, dan kayak baru pertama ini ya dok, saya juga baru pertama ini kayaknya tahu ada minyak kayu putih yang kandungannya selengkap itu. Iya. Kemasannya juga lucu. Jangan diminum loh, Cin, itu bukan sirup. Bentuknya kayak sirup. Iya. Oke, nanti kita balik lagi sama Sonara. Jadi saya ingetin sekali lagi ya, kalau misalnya Anda mau tanya-tanya gitu, kita menyediakan voucher belanja ya, e-voucher belanja kayak gitu. Jadi Anda bisa langsung aja tanya di 081125989989 atau di live Instagram. Kami juga lagi live di Instagram @sonara_semarang. Jangan lupa di follow kalau belum follow. Cin, sebelum aku ke pertanyaan, ada yang mau ditanyain nggak dari kamu ke dokter? Paling ini sih, kan memang buat bayi aman ya dok. Tapi untuk bayi itu biasanya itu ngolesnya di bagian mana dok biar aman? Ya, kalau bayi biasanya dada ya, dok? Ya, perut gitu ya, punggung gitu. Itu pun ada kapasitas tertentu dan arti jumlah tertentu ya. Seperti itu istilahnya kalau seorang ibu kepada anak, dia sudah istilahnya insting itu main ya. Gitu. Kalau untuk sementara ini untuk bayi usia berapa bulan dulu, berapa kita seperti itu. Kalau sudah 1 tahun nggak apa-apa, istilahnya 6 bulan ke atas itu kan beda dengan 0 hingga 6 bulan itu kan lebih sensitif ya biasanya ya gitu. Dada berarti ya dok, bagian iya, dada yang paling aman. Perut, punggung, perut itu pun. Ini buat kerokan bisa dok?
Bisa. Tapi jangan Kalau kerokin kayak bayi loh ya. Iya, oh nggak boleh, nggak boleh. Masa anak bayi dikerokin? Iya, emang aneh suka aneh kok dia, Dok. Berarti amannya Amannya di dada ya. di dada, Di dada, dan iya, itu oke. usia 6 bulan ke atas ya, Dok ya. Iya. Kalau misalnya 0 sampai 6 bulan mungkin masih better Sensitif, pakai iya. minyak telon deh, Iya, gitu. oke. Oke. Ini saya langsung ke pertanyaan yang sudah join aja ya, Dok ya, di WhatsApp di 08 11 25 98 989 ada dari 4474, ini nggak ada namanya. Oh, ada Mbak Nani di Tumpang. Apakah seseorang yang misalnya sudah terkena virus corona atau COVID-19 dan virusnya ini sudah masuk sel tubuh, nah apakah kandungan eukaliptol sendiri bisa mematikan virus tersebut, Dok? Oke, saya jawabnya Mbak. Jadi kayak virus semua seperti yang lain ya. Jadi di tubuh kita itu ada antibodi ya itu. Kalau kita sudah terpapar dan tubuh kita terpapar oleh virus gitu, kalau daya tahan tubuh kita bagus, akhirnya akan kekebalan sendiri, ya. Tetap virus itu masih ada gitu ya. Tetap dengan kandungan eukaliptol ini gitu bisa menghambat dia muncul kembali, jadi tidak in lagi, nggak aktif lagi gitu ya. Jadi daya tahan tubuhnya kalau kuat dan ditunjang seperti ini kan otomatis dia nggak in lagi gitu kan. Betul. Tidak memunculkan lagi masalah sakitnya itu. Jadi dengan kata lain bisa membantu sekali tidak menjangkitkan lagi virus ini. Iya. Tetapi sebetulnya dalam tubuh kalau orang itu sudah terjangkit oleh corona gitu, iya di tubuh itu masih ada. Tetapi kembali lagi imun daya tahan tubuh kita bagaimana kan gitu. Seperti kayak vaksin kan anak-anak sebenarnya itu kan vaksin ada berbagai macam kan itu ya. Itu ada yang di kuman yang hidup kan itu sebetulnya ada yang dimasukkan ke tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita bagus dia justru akan membentuk antibodi. Iya, seperti itu intinya. Jadi eukaliptus sangat-sangat membantu. Iya, bisa digunakan. Saya boleh namain, Dok. Mungkin kalau ada koreksi ya, Dok. Iya, betul. Setahu informasi saya itu kalau memang yang penting itu daya tahan tubuh atau imun kita. Iya. Karena kita kan sehari-hari kan mungkin juga terpapar virus banyak banget nih, Grace. Betul. Iya. Jadi kalau misalkan kayak tubuh kita tuh kebiasa dengan virus itu, Dok. Iya. Kalau memang Iya. daya tahan tubuh kita itu iya, kuat, iya. itu otomatis virus jangan akan kalah gitu. Iya, Dok. betul. Makanya Makanya kalau saya capek itu langsung tidur pasti, Dok. iya, betul. Terus tidur, Iya. bangun, tidur lagi. Iya. Apalagi di musim pandemi seperti ini ya, usahakanlah tidur itu 8 jam dalam sehari Iya, itu betul, Dok. harus ada. Betul. Ya. Tuh, Cin, dengerin, Cin. Ya, terus selain Lembur terus, Grace. Iya, selain itu juga makanan 4 sehat 5 sempurna Oh, itu iya. sangat-sangat menunjang juga gitu ya. Happy enjoy itu ya. Wah, paling Itu, Dok. mujara itu, Dok. Tetapi ini kandungan minyak eukaliptol ini, minyak kayu putih ini kalau nggak tahu ya kalau tercium baunya itu merasa happy enjoy gitu, segar gitu loh, Ya, kayak, semangat gitu. mirip-mirip Bisa bau- membantu. Mirip-mirip aroma uang ya, Dok ya. Berarti kalau tanggal puasa nginggupin aja, Dok. Dijamin seger ya, Dok. Iya, segala masalah hilang deh. Segala masalah hilang. Oke, kita balik lagi ke penanya nih, Dokter. Iya, Di Cina oke. ada Ella di Veteran. Iya. Sorry, Dokter, apakah aman kalau minyak kayu putih tertelan ya, Dok? Bukan Iya. sengaja diminum ya. Ini Oh, tertelan. gitu. Itu aman nggak? Tertelanya dalam kapasitas, komposisi, jumlah yang bagaimana dulu ya. Kalau sudah anak-anak dalam satu botol yang besar ya itu ya berbahaya. Apalagi itu Karena telan bisa botolnya, Dok. Iya. Tambah bahaya tuh, Dok. Iya, Ngeri. mereka harus dalam tetes, jumlah tetes dan Iya, itu iya. tercampur dengan air hangat itu malah sangat membantu untuk pernapasan kita ya, membersihkan virus-virus itu. Tapi sebenarnya kalau batas maksimal nih, Dok, kalau misal memang kita mau pakai ramuan itu tadi gitu ya, dalam sehari atau mungkin seminggu tuh maksimal berapa kali sih, Dok? Misalnya pengen yang pakai ramuan yang diminum itu tadi tuh yang langsung oral gitu tuh maksimal ada batasnya nggak? Itu misalkan kalau kita dalam kondisi tertentu ya, misalkan seperti batuk yang ada batuk yang sangat dahaknya sulit sampai sesek gitu ya, kita boleh menggunakan itu. Ya, tapi ya nggak setiap hari seperti Betul. iya, itu. Terus yang pasti selain minum itu juga kita bantu di bagian-bagian tertentu seperti dada, punggung, Iya. ya Dan yang paling hidung, penting lubang tadi hidung, Diuapin itu tadi ya, Dok? Ya? diuap ya, kalau hidung ya
ngumpet itu ya istilahnya ya. Bener. Rawan sih musim hujan lagi. Iya, Ya. tapi kalau pas batuk dahaknya kayak saya keluar jangan diuap nanti mengangah ya Wah. mulutnya. Diuap malah nguap dong. Turun meneh. Ditetesin aja. gitu. Iya betul. Lanjut ada Dayatul, dok. Kalau minyak kayu putih sebaiknya dipakai di anggota tubuh bagian mana, dokter? Ya, paling sering yaitu dada, ya, karena intinya kan untuk membantu merancang pernapasan ya itu ya. Terus tidak menutup kemungkinan juga kita kalau ada alergi atau kita gatal-gatal, sering kalau kita menggunakan itu kita kasih minyak kayu putih ini eukaliptus aja udah bisa membantu. Ya, oke. Kalau bisa kembung, perut kembung itu di perut, ya. terutama di pusar. Udel kalau orang Jawa bilang ya udel ya. Itu sangat bagus sekali ya udelnya yang mendelong itu ya masuk ke dalam itu tetesnya betul itu ditetesi itu sangat-sangat membantu. Iya. Terus apalagi nyeri perut ya kayak mules kayak apa itu tetesin aja. Berapa saat pasti akan mulai mereda. Misalkan jangan mungkin di tempat. Kalau orang takut minum obat ya, kalau minum obat itu bereaksi dalam tubuh kita ya, otomatis pengaruh juga ke liver, ke ginjal gitu kan, kemana-mana. Tapi kalau dengan minyak kayu putih ditetes di bagian perut, terus di pusat kan nggak terlalu ini berat-berat banget. Betul. Yang penting jangan yang di vital banget, pasti kayak mungkin ditetesin di mata gitu. Oh, aduh. Jangan dong, ya siapa tahu. Dong. Siapa tahu kan, aduh nggak ada tetes mata. Coba deh pakai minyak kayu putih. Jangan ya, sahabat sonara. Ada lanjut ya dok ya. Ada Irwan di Tumpang. Aman nggak sih kalau tiap jam pakai minyak kayu putih atau idealnya paling baik berapa kali sehari pemakaian yang aman? Oke, jadi kalau ini kembali lagi sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan dalam arti. Kalau orang normal-normal aja saat menggunakan masker di luar sekali kasih itu kan berlaku di masker itu kan selama 4 jam ya. Nah, tinggal menghitung aja. Misal 24 jam dia aktivitas di luar berapa jam gitu kan. Nah, sekali tetesnya 4 jam. Sekali tetes 4 jam ya. gitu ya? Iya. Oke. Itu fungsinya kan bisa dihirup selama itu kan gitu. Oke. Kecuali kalau dia orang itu lagi flu berat, kalau apa boleh saat untuk membantu meredakan selama dia masih kurang gitu, dia gunakan nggak apa-apa. Oke, jadi pokoknya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pribadi ya, iya, kebutuhan masing-masing. Oke. iya. Nah, ini ada dari Instagram @frhbrilian. Apakah ada efek samping bila sering menggunakan minyak kayu putih, dok? Nah, efek sampingnya apa ya? Saling boros. Oh ya, saya nggak paling lega, gitu. Melegakan. Udah, mungkin ada efek samping yang lain. Oke, kalau efek samping kita kembali lagi ya. Setiap orang pasti daya tahan tubuh beda-beda. Ya, ada yang sensitif kan gitu. Nah, kalau sensitif otomatis ya pasti harus dihindarkan gitu. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak ada sensitivitas, nggak apa-apa sih. Oke-oke aja gitu ya. Oke. Saya juga sering kok menggunakan itu lebih lega lagi gitu. Supaya lega, anget gitu ya, dok ya. Yang penting jaga kesehatan saat pandemi seperti sekarang ini. Ayo kita maksimal jaga diri kita ya. Jadi balik lagi ke kekebalan tubuh kita juga seperti itu ya. Iya. Oke, sahabat sonora, dan kali ini ketambahan satu personil lagi nih sahabat sonora. Ada Bapak Retuan ini langsung dari PT Dragon Prima Pharma. Selamat malam, Pak. Malam. Oh iya. Malam. Mungkin agak bisa dideketin lebih ini Pak, mic-nya agak digeser. Iya. Oke, mantap. Nah, jadi kalau tadi kita sudah banyak bertanya-tanya seputar eukaliptol ya dok ya, dan juga mungkin manfaatnya kandungan eukaliptol dan juga sineole itu tadi seperti apa, kemudian juga khasiatnya. Nah ini saya pengen lebih tahu sebenarnya kalau dari PT Dragon Prima Pharma sendiri, apakah ada produk yang memang memprovide kandungan eukaliptol itu tadi Pak, dan namanya apa, kemudian boleh dijelaskan nggak ini produknya seperti apa? Ya, oke. Selamat malam Mbak Gris ya. Iya. Selamat malam Dr. Dewi dan Mas Tino. Iya. Ya, jadi memang kita sesuai dengan visi kita ya. Saat ini kan memang kita cukup prihatin ya dengan kondisi yang situasi pandemi seperti ini ya. Ya, kita juga mengamati terkait dengan isu ini bagaimana usaha-usaha pemerintah ya. Nah, pada saat itu memang ada seminar di mana
dari Balai Penelitian di Departemen Kementerian Pertanian itu menyatakan bahwa memang di situ ada kandungan sineal 1,8 di dalam minyak kayu putih. Nah, terus kemudian kita tergerak, kita melakukan beberapa kali riset, ternyata memang ada, dan terus kemudian kita memprovide sebuah produk, tetapi dengan betul-betul yang premium, Mbak Grace. Ya, jadi memang kandungannya itu beda dengan yang pada umumnya minyak kayu putih yang di pasaran. Sehingga memang kita menyediakan betul-betul yang kualitasnya murni seperti itu, Mbak Grace. Oke, baik. Jadi memang spesialisasinya adalah ini murni gitu ya, Dok ya. Betul. Bedanya sama Bedanya sama mungkin minyak kayu putih yang sekarang ini sudah beredar di pasaran seperti itu ya, Pak ya. Oke, nah ini mungkin saya langsung aja ke beberapa pertanyaan, Pak, karena memang sudah banyak sekali yang bergabung dan menanyakan langsung mengenai produk dari minyak kayu putih Cap Dragon ini. Ini yang pertama ada Arsita ya. Ini bertanya, Pak, apakah minyak kayu putih Dragon sendiri dapat dianggap sebagai pengusir corona? Lalu apa bedanya dari minyak kayu putih yang biasanya dan kelebihan apa saja yang ada di dalam minyak kayu putih Cap Dragon ini, Bapak Redwan? Monggo silakan, Pak. Jadi kita provide produk ini dengan brand Double Dragon, ya. Double Dragon yang kita harapkan memang lebih dari yang biasanya itu ya, di atas kelasnya, di atas yang rata-rata yang ada di pasaran ya. Jadi cara kerjanya sih memang di dalam minyak kayu putih ini dia ya tidak menyembuhkan sebetulnya sih. Kita hanya untuk bisa diminimalisir ya. Jadi sebagai kandungannya ada sineal 1,8 itu, dimana itu adalah senyawa aktif ya, senyawa aktif untuk antioksidan. Jadi diharapkan melalui ini ya bisa menghindari itu. Oke, baik. Nah, kemudian saya lanjut ke pertanyaan lain ya, Pak ya. Ini ada dari Dayatu lagi. Ini ada berapa varian kemasan minyak kayu putih Dragon? Kemudian orang dewasa apakah boleh pakai minyak kayu putih Dragon? Ya, kalau orang dewasa sih tentu ya. Jadi sebetulnya kan kita kan dari balita pun asal tadi seperti yang dari Dokter Dewi katakan, memang harus ada proporsionalnya seperti itu ya. Apalagi orang dewasa boleh. Kalau untuk yang Double Dragon kita hanya satu varian di 200 cc ya. Di 200 cc. Di 200 cc. Oke, baik. Nah, kemudian ada Irwan di Tumpang lagi. Ini pertanyaannya ke Pak Redwan dan juga ke Dokter Dewi gitu ya. Ini yang pertama, pertanyaannya adalah, Dokter, bagaimana cara mengetahui minyak kayu putih itu mengandung eukaliptol atau tidak? Kemudian untuk Pak Redwannya, kenapa sih harus memakai minyak kayu putih dari Cap Dragon? Monggo silahkan, mungkin Dokter Dewi dulu, boleh? Ya. Kalau untuk mengetahui bahwa itu mengandung eukaliptol atau tidaknya, otomatis kalau para konsumen waktu membeli itu kan di komposisi itu kan pasti tertera di situ, ada ya kandungan di situ. Iya, yang paling mudah simpelnya seperti itu untuk orang awam untuk mengenali. Kan di minyak kayu putih produk yang lain mungkin selain Dragon nggak tercantum oleh kandungan seperti itu, ya berarti ya fungsinya jelas berbeda jauh seperti itu. Itu mengenali bahwa itu ada tidaknya itu paling mudahnya seperti itu. Berarti dari ingredientsnya ya, komposisinya. Kalau untuk orang awam ya, tapi kalau dari pihak-pihak dari kimia dan melalui penyulingan dan lain sebagainya kita akan tahu seperti itu. Betul. Ya. Kalau dari ciri fisiknya, Dok, apakah bisa dibedakan atau sebenarnya sama aja sih? Kalau untuk dibedakannya jelas berarti, ya, itu lebih jelasnya kepada yang ke Pak Redwan gitu ya. Lebih, kenapa nih Pak harus pakai minyak kayu putih Cap Dragon, dan untuk ciri-ciri fisiknya apakah ada perbedaan sama minyak kayu putih yang biasa? Ya, seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa kita punya eukaliptus ini, di mana kita ketahui adalah eukaliptol itu kan terkandung di dalam kandungan sineol 1,8-nya tadi ya. Nah, yang tadi saya katakan kalau yang minyak kayu putih biasa itu kan kita pastikan bahwa Double Dragon ini ya, minyak kayu putih kita ini sudah melalui uji laborat ya. Sudah melalui uji laborat
dan di situ mencantumkan kandungan untuk eukaliptus, kemudian kandungan untuk sineolnya juga terpampang jelas seperti itu, sehingga memang beda dari kayu putih produk di pasaran pada umumnya seperti itu. Oke, baik. Lanjut kita ke penanya ini dari live Instagram ya di @sonora_Semarang, ada RFRH Brilian lagi. Ini untuk Pak Rektuan ya, apa saja sih komposisi kandungan minyak kayu putih dragon, Pak? Kalau minyak kayu putih dragon kita hanya 100% murni ya, dari minyak kayu putih yang kita suling ya, yang kita ambil dari kawasan timur Indonesia ya, jadi kita suling. Jadi dari hasil sulingan itu memang terdapat kandungan yang namanya eukaliptol. Ya. Dan di dalam eukaliptol sendiri kan ada yang namanya sineol 1,8 itu. Oke, baik. Selanjutnya ada Anton B. Handoyo. Ini kalau mau beli di mana ya, Pak? Beli online bisa nggak tuh? Oh ya, tentu. Jadi kita sendiri sudah mempunyai online store ya. Dari sahabat Sonora bisa membuka di www.dragonpf.com ya. Di situ nanti bisa langsung klik online store ya. Tentunya di situ bisa. Dan di marketplace sudah ada ya. Oke, berarti di marketplace bisa, atau kalau mau lebih simpel lagi bisa ke website ya Pak ya, di www.dragonpf.com, betul ya? Betul. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada Agus Heri, Instagramnya minyak kayu putih cap dragon apa ya? Keluarga Sehat Dragon. Keluarga Sehat Dragon ya, atau bisa di Dragon. Jadi keluarga titik atau dot ya, keluarga dot sehat dot dragon, bisa di situ. Sekalian kalau misalnya mau beli produk-produknya juga bisa ya Pak ya, cari dari link di situ ada ya. Ada langsung. Oke. Saya ke Cino mungkin. Cin gimana? Udah tahu produknya minyak kayu putih cap dragon gitu kan? Jadi mungkin ini menjawab tadi pertanyaanmu di awal gitu ya. Sebenarnya ada ngaruhnya nggak sih pakai minyak kayu putih gitu? Loh, udah terjawab ya. Tadi ini sih udah juga sempat cium baunya, udah dipakai juga tadi Grace. Oh udah. Nyolong start loh, Nyolong iya start, loh. iya. Itu memang nyaman banget sih. Nyaman ya. Dan ini tadi makanya tuh saya gini Pak, diusap di tangan itu terus saya hirup itu, kalau di tangan juga nggak masalah ya, aman ya? Aman. Oh, aman. Ya. Aman. Tapi jangan habis ini ngucek-ngucek ya, jangan. Jangan. Pak Ridwan, bocoran dong, satu botol gini berapa Pak? Ini kalau di online store, di marketplace itu harganya sekitar 150 sampai 150 ribu ya. Dan nanti mungkin Mas Dino bisa belanja pada saat ada promo di tanggal 12 misalnya seperti itu. Itu biasanya kalau pas tanggal-tanggal unik seperti itu kita lakukan promo. Asli Semarang ya Pak ini ya Pak? Betul, asli ya. Official store-nya ada sih Pak Semarang Pak? Ada. Di mana Pak? Kalau kita kantornya di Jalan Raya Kaligawi. Oh, langsung beli ke sana juga bisa? Enggak, dengan di distributor ya. Oh, distributor ya. Oh, iya, Atau kamu Cin jadi distributor bisa tambah-tambah. Kalau di online store pun kan kita ada pengiriman ya. Gitu ya. Jadi tidak perlu repot-repot gitu. Iya. Tapi untuk harga segitu dan dengan size yang segitu worth it ya kalau 250 cc ya. Iya, 250. Bukan 200 cc. Gede loh. Gede, bener banget. Nah, ini mungkin sebelum kita pamitan ya di sore hari ini Pak Redwan, terus Dr. Dewi dan juga Cino, mungkin ada pesan-pesan gak nih buat sahabat Sonora, apalagi terkait di masa-masa pandemi seperti ini kayak gitu ya. Mungkin saya mulai dari Pak Redwan dulu, Pak. Ya, pesan saya untuk sahabat-sahabat Sonora ya, dengan pandemi seperti ini memang kita harus mengikuti protokol kesehatan apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah ya, pakai masker, cuci tangan, terus kemudian lebih aman kalau kita harusnya membawa setiap pada saat traveling itu membawa kemasan minyak kayu putih ini, itu akan lebih ya bagi kita sih wajib itu ya. Jadi kalau misalnya Mas Cino ini beli satu dus ini, kita akan dibawain satu botol kecil, terus kemudian satu pipet ya. Jadi tidak perlu dibawa yang besar ini. Nah kita memang sediakan untuk travelingnya. Ya, jadi kalau Mas Cino traveling bisa bawa yang kecil, refill. Tinggal itu ya. Nah itu menjadi kebutuhan wajib juga bagi kita semua ya, kayu putih ya, bisa dicium-cium. Kalau tanpa hand sanitizer bisa sebagai penggantinya itu. Iya. Atau mungkin yang lagi ada sama pacarnya gantinya minyak ini. Dicium-cium terus. Boleh loh, bisa. Mungkin itu Mbak Grace. Oke, Pak Redwan. Kalau dari dokter, monggo Dok. Ya,
intinya sama ya. Selama pandemi ini kita protokol kesehatan tetap kita terapkan, kita jalankan, tapi sangat-sangat membantu sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, bahwa minyak kayu putih ini terutama Double Dragon yang mengandung kandungan eukaliptol ini sangat penting sekali dibawa di setiap saat ya. Jadi untuk kita menamai diri kita dari serangan virus corona, selain protokol kesehatan tetap dijalankan. Betul. Ya gitu. Ini sangat penting sekali ya, karena kasus ini semakin hari saat ini semakin menanjak. Lindungilah diri kita, dengan keluarga kita semua dengan minyak dragon yang mengandung komposisi eukaliptol. Ya, Oke, baik. gitu. Oke, last Cino Fajri. Ya, kalau saya sih ini Grace sebagai mungkin content creator atau entertainer ya. Jadi kan memang 2020 kan memang tahun yang sangat berat nih buat teman-teman Sangat entertainer lah pokoknya lah. Karena corona ini nggak cuma nyerang pernafasan, pendapatan juga gitu. Iya, kerasa banget kok emang nggak ya? Jadi pesan saya mungkin dua sih kalau soal kesehatan, mungkin teman-teman yang masih muda apalagi karena imunnya masih kuat. Cuma kan kita nggak tahu juga nih mereka akan pulang membawa virus itu atau enggak. Jadi carrier kan. Karena mungkin di rumah juga ada orang-orang tua, itu kan kasihan orang-orang tua yang di rumah kalau saya sih. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa juga bawa minyak kayu putih Double Dragon. Nah, itu. Kalau misalkan yang dari sisi pekerjaan, ya tetap semangat lah. Kita anak kreatif harus pinter-pinter cari celah atau peluang usaha lain di tengah pandemi ini, seperti itu. Betul. Orang upet orang ngeliwet ya. Akhirnya. Harga pokok mahal, Grace. Harga pokok dan susu mahal ya. Oke, jadi terima kasih banyak untuk perbincangan sore hari ini. Ada Dr. Dewi, kemudian Pak Ridwan dan juga Cino Fajrin. Terima kasih untuk waktunya, ngobrol-ngobrolnya juga. Pokoknya semuanya semoga sehat selalu. Ya. Amin. Ya, Semoga terima kasih, Mbak terlindungi juga dari virus corona ini, dan pastinya nanti kita juga berharapnya dari minyak kayu putih Double Dragon ini juga bisa menjadi bekal juga ya di masa pandemi ini. Iya, seperti itu, betul. supaya kita juga tetap terlindungi. Oke, terima kasih banyak semuanya, thank you. Tapi jangan kemana-mana ya sahabat Sonara, saya masih akan nemenin sampai jam 7 malam. Jadi stay tune terus di Sonara Sore bareng sama Grace Cantona. Part of KG Radio Network.